Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Sadam Maulana. Nah, jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, tapi sebelum lanjut, diharapkan teman-teman mengklik tombol di bawah ini, tombol like, supaya apa? Bercanda. Let's begin it. Bang, jelasin dulu dong pengertian umumnya. Nah, betul sekali. Sebelum kita mendalami materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, apa sih yang dimaksud pertumbuhan ekonomi? Jadi, secara umum, pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu peningkatan dalam sektor perekonomian di dalam memproduksi atau menghasilkan suatu barang maupun jasa pada periode waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, biasanya pertumbuhan ekonomi ini lebih merujuk kepada pendapatan yang bersifat kuantitatif dan biasanya juga dihitung dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB serta pendapatan output per kapita. Lalu, Bang, terus menurut perspektif Islamnya gimana, Bang? nah, sabar dong, baru aja saya mau menjelaskan. Nah, jadi teman-teman, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif agama Islam ini lebih menekankan kepada aspek aksiologis atau nilai moral seperti prinsip-prinsip berkeadilan, prinsip-prinsip berkelanjutan, serta prinsip-prinsip pertumbuhan atau pendistribusian kekayaan yang merata. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa prinsip coba barusan. Yo, yang pertama apa? Prinsip keadilan. Ya, betul sekali. Yang pertama ada prinsip berkeadilan. Lalu yang kedua ada? Kecintaan. Nah, salah itu. Bukan. Yang kedua itu ada prinsip berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada prinsip? Oh, maaf. Nah, betul sekali. Yang ketiga ada prinsip pendistribusian kekayaan yang merata. Jadi jumlahnya ada 3 prinsip yang harus ditekankan dalam pertumbuhan ekonomi menurut perspektif agama Islam. Nah, jadi prinsip berkeadilan di sini yaitu harus berprinsip kepada Al-Quran, yang dimana Al-Quran sangat menekankan persamaan manusia atau egalitarianisme. Nah, kita juga harus dapat menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi seperti eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi harta yang hanya berfokus kepada segelintiran orang saja. Lalu untuk selanjutnya ada prinsip keberlanjutan yang dimana di dalam perekonomian Islam mengharuskan aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, bukan alam ya, pelestarian sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab sosial terhadap generasi yang mendatang. Yang pada intinya, prinsip ini mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan maupun secara sosial. Namun, harus diingat teman-teman, prinsip ini harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip pendistribusian kekayaan yang merata, yang dimana di dalam agama Islam ini kekayaan yang merata itu tercermin dalam konsep zakat dan infak. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti tahu dong mengenai pengertian dari zakat maupun infak itu sendiri. Nah, yang dimana dengan adanya zakat dan infak ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi ketidaksetaraan perekonomian di dalam masyarakat. Nah, jadi teman-teman dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pandangan agama Islam itu harus mengedepankan nilai-nilai atau syariat-syariat agama Islam. Serta kita juga harus menghindari praktik-praktik yang berhubungan dengan riba, dengan gharar, atau lain sebagainya, yang mana itu semua dapat bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Nah, maka dari itu, keseluruhan pertumbuhan ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara aspek material dengan nilai-nilai aspek pada spiritual. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan pantun dulu nih. Kalau saya pantun berarti teman-teman harus bilang Cakep. sip, cakep. Belum teman-teman, sabar-sabar. Topi. Opek sih maksudnya. Nah, kayak orang Betawi belum? Beli Indomie malam-malam. Cakep. Nah, dimakannya bareng si mantan. Emang punya. Belajar ekonomi makro Islam Anjay. bareng si Saddam lebih seru kan? Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sedang belajar bersama-sama. Tetap semangat, pantang menyerah, walau Bapak tahu pasti akan kalah.